Masih ingat tentang larangan mengunyah permen karet di Singapura? Ternyata aturan itu hanyalah sebagian kecil dari hukuman-hukuman yang tak biasa yang diterapkan di berbagai belahan dunia. Mari kita lihat lebih dekat beberapa hukuman paling aneh dan ekstrim yang pernah ada. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Nomor 10. Uni Emirat Arab. Di Uni Emirat Arab, melontarkan kata-kata kasar di media sosial bisa berujung pada penahanan, penjara, bahkan deportasi loh. Seorang warga Australia dihukum karena menyindir seseorang dalam postingan Facebook. Begitu juga dengan penggunaan emoji jari tengah di pesan teks. Hukuman serupa juga berlaku untuk tindakan mesra di tempat umum, minuman keras, serta pelanggaran aturan bagi non-muslim. Nomor 9. Indonesia. Di Provinsi Aceh, hukuman syariah membolehkan hukuman cambukan untuk kasus-kasus seperti minum alkohol, perjudian, atau kegiatan intim yang melanggar aturan. Meskipun kurangnya kekerasan secara fisik, hukuman ini dilakukan di tempat umum untuk merendahkan di depan kerumunan, dan dalam beberapa kasus menyebabkan cedera serius hingga mengharuskan korban dirawat di rumah sakit. Nomor 8. Singapura. Selain dikenal dengan larangan mengunyah permen karet, Singapura juga menerapkan hukuman cambukan di pengadilan. Hukuman ini diberikan pada pelanggaran seperti kelebihan masa tinggal dengan visa. Namun bukan hukuman ringan, pelaku diikat pada bingkai cambuk dan menerima pukulan yang menyakitkan, meninggalkan bekas luka permanen pada bagian bokong telanjang. Nomor 7. Malaysia. Hukuman gantung masih sering dijatuhkan di Malaysia bagi pelaku penyalahgunaan narkoba loh. Penyalahgunaan di sini juga menerapkan hukuman cambukan untuk kasus-kasus seperti pemerkosaan, kekerasan, dan pelanggaran narkoba serta imigrasi ilegal. Setiap tahun, sekitar 6.000 imigran dan pengungsi menjadi korban cambukan menurut Amnesty International. Nomor 6. Vietnam. Di Vietnam, pusat rehabilitasi bagi pengguna narkoba seringkali dikecam karena kondisi yang buruk. Para tahanan di sana dituduh menjadi buruh paksa tanpa proses hukum yang adil. Seringkali mengalami kekerasan dan disiksa dengan batang listrik. Tingkat kambuh kecanduan narkoba dari pusat-pusat ini mencapai 70-80% menurut data pemerintah. Nomor 5. Filipina. Presiden Duterte dulu di Filipina telah memberi izin untuk membunuh para pengguna narkoba. Polisi melaporkan lebih dari 7.000 tewas, termasuk anak-anak. Kekejaman ini terjadi dari perintah seorang pemimpin yang pernah mengomentari keinginannya untuk terlibat dalam tindakan kekerasan seksual. Nomor 4. Iran. Iran merupakan negara dengan tingkat eksekusi tertinggi per kapita. Eksekusi di sini dapat dilakukan untuk berbagai kejahatan, mulai dari pembunuhan hingga penistaan agama. Meskipun hukuman seperti rajam jarang dilaksanakan saat ini, amputasi dan cambukan masih sering terjadi. Nomor 3. Cina. Cina dikenal melakukan ribuan eksekusi setiap tahun. Selain itu, laporan pernah menyebutkan praktik pengambilan kulit tahanan eksekusi untuk produk kecantikan, serta penggunaan organ dari tahanan yang dieksekusi untuk transplantasi. Nomor 2. Arab Saudi. Di Arab Saudi, kritik terhadap agama di media sosial bisa berujung pada hukuman cambukan dan penjara. Hukuman mati diberlakukan untuk kejahatan non-kekerasan seperti ateisme dan penyeludupan narkoba.
seringkali dengan eksekusi di tempat umum. Nomor 1. Korea Utara. Di Korea Utara, pelanggaran kecil saja bisa mengakibatkan hukuman mati di depan umum. Meski laporan-laporan terbatas, pembelot menyebutkan adanya eksekusi publik dan tindakan keras terhadap media asing sebagai hal yang umum di sana. Kasus Otto Warmbier menjadi sorotan saat ia meninggal setelah dijatuhi hukuman kerja paksa karena mencuri poster propaganda. Dalam dunia yang terus berubah, hukuman ekstrim ini menjadi sorotan yang mengundang perdebatan. Dari larangan sepele hingga hukuman paling berat, perbedaan pendapat tentang keadilan memang tak pernah hilang. Tetapi satu hal yang pasti, diskusi ini mengingatkan kita bahwa konsep keadilan adalah topik yang selalu menarik untuk dieksplorasi, bahkan dalam situasi yang paling tak terduga sekalipun. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.